Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan praktik penggunaan dasar Jira menurut saya. Yang saya cover dalam presentasi ini adalah mengubah kolom board pada settingan Jira. Yang kedua adalah mengubah kolom isian kartu, kemudian simulasi di mana kartu parent menjadi done ketika kartu child is done. Kemudian simulasi lagi child is done ketika parentnya done. Kemudian pada bagian yang kelima adalah kartu parent menjadi in progress ketika kartu child itu digeser dari backlog ke in progress. Oke, ini adalah laman Jira saya. Settingan board bisa dibuka di sini di board setting. Kemudian settingan kolom itu ada di sini di columns. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan satu kolom, misalkan kolom 1 gitu, add, maka kolomnya akan langsung ada di sini. Jadi kalau misalkan dia tuh udah dari tes, bisa digeser ke kolom 1 dan is done. Oke, tapi saya tidak akan menambahkan kolom 1 ini karena kolom saya sudah ada 4 dan menurut saya fundamental. Oke, saya hapus. Remove. Untuk layout dari kartu, apa saja yang ada di kartu tersebut ada di card layout. Misalkan di sini kita atau saya ingin menambahkan sesuatu, misalkan shiny gitu, atau yang lain gitu, maka akan bisa ditambahkan. Namun ini hanya support 3 extra field saja. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah tampilan kartu yang detail itu ada di issue detail view. Nah, di sini memuat seluruh properti yang ada pada kartu. Misalkan di sini untuk general fields ada status, priority, components, label. Kemudian untuk date fields ada created, updated, due date, dan yang lain. Oke, mari kita buat satu kartu. Create. Nah, misalkan saya ingin membuat kartu yang bercerita tentang text classification. Dan komponennya ada data engineer, ada machine learning engineer, dan sysops. Kemudian ini reporternya saya dan desain ke saya. Prioritasnya anggaplah misalkan ini highest. Baik, mari kita coba. Nah, kartunya ada di sini. Ini bisa kita klik lagi untuk menampilkan details kartunya. Nah, di original estimate ini bisa kita ganti. Misalkan estimasinya adalah 2 minggu. Seperti itu. Tadi seingat saya ini original estimate tidak muncul. Nah, kartu text classification ini adalah parent cardnya atau kartu yang besar. Dari kartu besar ini kita bisa membuat anak dari kartu ini, yaitu ada di create subtasks. Misalkan text reprocessing, terus instruction. Ini bisa langsung desain ke saya. Nah, dua kartu ini adalah anak dari kartu text classification. Ketika kita tutup kartu ini, maka dua anaknya langsung muncul seperti ini. Mari kita tekan di anak kartu.
Kita berikan di sini original estimate-nya tuh kapan, misalkan hanya 3 hari. Kemudian yang di kartu yang lainnya juga muncul. Kita kasih ini machine learning model, mungkin juga 3 hari kerja. Oke. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai membuat 2 kartu anak dan 1 kartu parent. Nah, saran saya adalah yang ini dibuat supervisor ya, atau QA engineer, dan yang ini dibuat oleh teman-teman developer. Baik, 3 kartu sudah dibuat. Mari kita lanjut ke bagian automation. Oke, ini maksud saya adalah machine learning model construction. Oke, komponennya adalah machine learning engineer saja. Dalam text classification, hal pertama yang dilakukan biasanya adalah text preprocessing. Ini akan saya geser ke in progress, yang berarti bahwa tasks ini sedang dikerjakan oleh saya. Nah, ketika kartu ini sudah di kolom in progress, kita memberitahu semua orang bahwa assignee ini, saya itu sedang mengerjakan tugas ini. Jadi view kartu ini itu terbuka untuk semua orang tahu apa yang sedang dikerjakan oleh seseorang. Coba saya refresh dulu page-nya. Nah, ketika saya refresh page-nya yang tadi, itu text classification yang semula ada di backlog sekarang ada di in progress. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena saya sudah set up automation, yaitu ada di project settings dan automation. Automation berisi aturan-aturan yang kalau kita definisikan bisa mengotomasi serangkaian aksi yang ada di board. Nah, yang tadi itu ikut aturan yang ini, parent in progress when a subtask is in progress. Kalau saya klik, nah di sini ada aturan-aturan automation. Misalkan dari yang pertama nih, kapan otomasi tersebut akan terjadi. When issue transition dari backlog to in progress, maksudnya adalah yang subtasks. Nah, di isu tersebut saya menambahkan sebuah kondisi. Jadi ini akan aktif ketika kartunya ditransisi, dipindahkan dari backlog ke in progress, jika kartu tersebut adalah tipenya subtasks. Nah, kemudian saya ingin memindahkan parent. Nah, karena ingin memindahkan kartu yang di luar dari scope originalnya, maka diperlukan branch yang ungu nih, for parent. Jadi kalau misalkan kondisi ini sudah dicapai, maka saya ingin mendeklarasikan sebuah aksi untuk kartu parent. Nah, untuk parentnya, ketika status dari parent tersebut masih di backlog, maka jika statusnya itu terpenuhi benar, maka transisikan ke in progress. Seperti itu. Makanya tadi back to project, yang text classification ini langsung kegeser ke in progress. Oke. Misalkan kalau ini sudah lewat 2 hari, saya harapkan teman-teman juga nge-log di sini ya. 2 hari, save. Nah, jadi bisa ketahuan gitu waktu yang sudah dikerjakan untuk menyelesaikan satu kartu ini. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk machine learning model construction, tapi anggaplah misalkan text processing sudah selesai ya, in progressnya sekarang sedang dites sendiri oleh developernya. Misalkan apakah bobot vektornya sudah sesuai, atau kalau menggunakan transfer learning, bobotnya juga sudah masuk ke model neural network tersebut. Dan akhirnya text preprocessing itu selesai, kita geser ke done.
Nah, setelah done, maka di sini akan ada keterangan ya. Isu yang digeser ke done itu akan dicoret seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, saya akan mengerjakan machine learning model construction. Dan sekali lagi, ini kita menyiarkan kepada semua orang ya dalam project ini bahwa seseorang sedang mengerjakan kartu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalkan kita melihat satu kartu yang tidak digeser, misalkan lebih dari seminggu gitu, kita bisa menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kartu tersebut. Mungkin saja developer tersebut memang membutuhkan bantuan kita, atau dia sakit, atau ada kondisi yang lain. Oke, kalau misalkan kartu ini sudah selesai juga, digeser ke tes, diuji sendiri, kemudian machine learning model construction-nya juga sudah selesai, dan digeser ke done. Nah, ketika digeser ke done, akan ada sebuah pop-up notification yang ingin konfirmasi bahwa seluruh subtask dari Simple App 6 yang text classification tadi itu sudah done. Apakah kita ingin menggeser kartu parent ini menjadi done? Nah, kalau saya iya, karena menurut saya kalau semua anaknya yang sudah didefinisikan itu done, berarti boleh bagi saya untuk menggeser ini ke done. Kalau di-update, halamannya akan nge-refresh sendiri dan parent card yang tadi itu sudah done. Nah, bagi teman-teman QA, kemudian Scrum Master atau para supervisor, itu cukup melihat kartu yang besar saja. Jika kartu yang besar ini sudah digeser ke done, berarti semua subtask yang bagian dari kartu ini juga sudah selesai. Hal ini juga bagian dari automation, cuman automationnya sudah diatur sendiri oleh Jira-nya, bukan dari automation yang tadi saya buat. Misalkan ada masalah di text classification yang sudah done ini, ada yang perlu diperbaiki. Maka dari text classification itu kita pindahkan ke in progress, maka semua anaknya juga harus dipindah ke in progress. Karena bisa jadi yang perlu diperbaiki itu meliputi dari text preprocessing dan machine learning model construction. Akhirnya, developer tersebut mengerjakan kedua fitur ini, anggaplah bagus, kemudian yang text classification digeser ke tes. Nah, karena project yang sekarang berjalan itu untuk text classification merupakan project revisi, nah developer mungkin merasa ini kerepotan gitu. Kalau misalkan kartunya banyak, ini kan saya cuma 2 gitu. Kalau misalkan kartu yang in progress banyak, kemudian ini kalau udah selesai mau ngegeser ke done, kalau geser satu-satu capek, agak PR juga mungkin di ngomongnya seperti itu. Baik, kalau gitu, kalau udah yakin text classification ini kita geser ke done. Nah, hasil yang diharapkan adalah kalau parent card-nya itu menjadi done, maka seluruh child-nya itu juga menjadi done. Nah, yang seperti ini barusan, tiba-tiba dia pindah sendiri ke sini. Hal ini saya capai menggunakan automation. Dari project setting, automation, oke. Saya menggunakan aturan automation yang ini, child's done when parent is done. Nah, sebenarnya aturannya menurut saya sederhana, yaitu kapan aturan tersebut akan dipicu, di-trigger, saat kartu parent tersebut dipindahkan ke done. Kemudian, saya ingin mengatur kartu yang lain, karena saya ini berbicara dalam konteks kartu parent, dan yang ingin saya pindah itu adalah kartu subtask-nya atau child-nya. Maka saya menggunakan branching. Branch di fork, kemudian kondisinya adalah untuk subtask. Nah, aksinya apa? Langsung tidak perlu kondisi menurut saya, tapi teman-teman tentu bisa menambahkan kondisi yang mungkin lebih kompleks yang sesuai dengan project yang teman-teman sedang kerjakan. Maka pindahkan kartu tersebut subtask ke done. Nah, dengan mengaplikasikan aturan ini, nanti yang akan terjadi adalah seperti tadi, ketika parent-nya ini done, child-nya done. Kalau kita klik parent-nya, kemudian
ada automation dan rule execution, coba saja diklik. Nah, ini ada laporan automation mana yang dijalankan. Maka 2 menit lalu yang berjalan adalah child's done when parent is done. Jadi begitu teman-teman tentang tutorial kali ini. Baik, semua bagian sudah saya jelaskan. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.